karena jadi terharu. Atau ada juga pas kita belajar bahasa Inggris itu teman-teman yang lain pada bilang so Inggris loh. Menurut Bang Andrian ya. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang nonton ini, untuk kita yang mungkin udah di fase dewasa, udah 20-an menuju 30-an, mau belajar lagi males karena ada trauma itu. Gimana cara kita memantik mindset bahwa kita bisa belajar lagi, kita bisa menghapus luka lama yang ada traumanya tadi itu loh. Betul. Itu pertanyaan yang bagus ya, Bilal ya. Karena kalau kita menganalogikan atau mengidentifikasi trauma itu biasanya yang berhubungan dengan kesehatan atau dengan hubungan ya dan lain sebagainya. Tapi saya jarang sekali mendengar diskusi terkait trauma yang berkaitan dengan belajar. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi, tapi banyak dikesampingkan oleh banyak orang. Kita bisa memiliki trauma belajar, seperti yang Bilal tadi jelaskan ya, sebutkan. Ketika di bangku SD, ketika kita mau maju ke depan nih, papan tulis, mau nulis jawaban, sama teman-teman kita, oh ini tuh salah katanya, grammarnya salah katanya gitu. Atau pas kita mau ngomong nih pakai bahasa Inggris, gurunya bilang itu pronunciation-nya salah ya, gitu kan. Tapi ada momen-momen di mana guru pun tidak menyadari bahwa dia telah memberikan atau berkontribusi terhadap luka masa lalu itu tadi ya, begitu kan. Atau Inggris dan lain sebagainya. Nah, saya sudah mengajar lebih dari 15 tahun dan sebenarnya ketika saya mulai mengajar, ketika saya masuk kelas online atau offline, saya harus jadi psikolog terlebih dahulu. Jadi saya harus mengobati dulu luka masa lalu peserta didik saya, trauma mereka, dan saya bilang, teman-teman di kelas ini kita prinsipnya 3S ya. Apa itu 3S Pak katanya? Bukan senyum salam sapa bukan, tapi yang S yang pertama itu kita harus salah. Bilal harus salah, teman-teman Bilal harus salah ketika memulai mempelajari sesuatu yang baru. Karena proses pembelajaran itu adalah proses yang penuh dengan kesalahan dan proses di mana kita harus mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, jadi kita harus salah dulu, apalagi mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris. Ketika kita mau latihan speaking, kita pasti salah. Pronunciation, mau grammar, dan lain sebagainya. Kita latihan menulis, pasti salah. Nah, di kelas saya selalu bilang, memang tugas teman-teman untuk salah.